sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa awliya wa sahbihi tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin sayyidina sultan al-awliya sayyidina al-qadir jannah wa la ilaha illallah alhamdulillah wa sallallahu wa nasu sahbihi adal kitab wa ala man huwa bisarquna sallallahu al-fatihah a'udzu billahi minash shaitanir rajim alhamdulillah rabbil alamin يا ونعم يا ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid darain amin. Fal-aqilu ya'rifu anna gharada khalqihi al-ibadah wal ma'rifah kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. فأي شيء يعوق العبادة والمعرفة يطلب من الله تعالى أن يخرجه منه وما لا فلا. Artinya orang yang berakal, fal-aqilu, bermula orang yang berakal yang mengetahui bahwa tujuan diciptakannya dia itu adalah untuk ibadah. Dalam kurung orang yang berakal itu tahu bahwa tujuan Allah menciptakan dirinya itu untuk mengabdi kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Maka suatu apapun yang menghalangi ibadah dan menghalangi pengenalan dirinya kepada Allah, maka ia akan meminta kepada Allah dikeluarkan daripada keadaan itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di situ ayil ma'rifah, beribadah ayil ma'rifah, artinya mengenal Allah. Karena percuma orang ibadah kalau tidak mengerti pandangan dan tujuan. Nah, pandangan dan tujuan inilah orang yang benar pandangannya, benar tujuannya, berarti dia mengenal Allah. Banyak orang beribadah, tapi hatinya jauh daripada ketenangan, keluarganya jauh daripada ketentraman. Karena ibadah yang tidak diikuti dengan ilmu, pengertian syariat, pengertian hakikat dan ma'rifat itu, maka ibadahnya itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi semakin menjauhkan. Karena apa? Karena ditunggangi hawa nafsu di dalam beribadah.
Maka tidak boleh tidak kita mengenal Allah, belajar bagaimana pandangan yang betul di dalam beribadah itu adalah memandang wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat, ya wahdaniyah af'al. Tunggal zatnya, tunggal sifatnya, tunggal perbuatannya. Sehingga tatkala orang beribadah Allahu Akbar semuanya, yang nampak orangnya banyak, warna-warni bajunya, warna-warni suaranya, bentuknya beda-beda, tapi hakikatnya kalau yang menolongi hanya satu, yang berkehendak hanya satu, yang kuasa dan berilmu hanya satu, yang hidup dan yang maujud hanya satu, maka hakikatnya yang berbuat itu adalah orangnya satu juga. Satu ya orangnya. Nah itu. Sehingga menimbulkan perasaan tidak pernah menuntut kepada Allah tentang pahala. Orang kalau ibadahnya benar tidak lagi menuntut pahala kepada Allah, karena bukan tujuan. Pahala itu bukan tujuan. Karena pandangannya ibarat orang, dia tidak ikut bekerja, tidak ikut berbuat, maka malulah dia menuntut upah. Kalau yang dipandang hakikatnya satu yang berbuat hanyalah perbuatan Allah. Di dalam segi bentuk ibadah apapun, dia yang dipandang cuma kebaikan Allah. Maka kita perlu curiga ketika dia mau beribadah kemanapun, apapun bentuknya ibadah itu, kapanpun, dimanapun, dan apapun bentuk ibadah itu, perlu curiga kita di nafsu. Kamu hendak kemana? Kamu hendak sana ibadah apa ini? Tapi tak tanya dulu nih nafsu nih, tujuanmu apa? Kamu ke masjid tujuanmu apa? Karena sungkan tetangga, supan lawan kawan kan? Kada nyaman lawan kawan kan? Kalau itu semuanya pandangannya salah, maka ibadahmu bukan mendekatkan dirimu kepada Allah, tapi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Maka orang-orang yang mengenal Allah, ibadahnya kayaknya tidak nampak, tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pandangan yang benar, ibadah apapun, dimanapun, kapanpun, yaitu pandangan yang benar adalah memandang af'alnya Allah, memandang perbuatan Allah. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang bisi kehendak dan kodrat, hanyalah kehendak dan kodratnya Allah. Berarti kalau yang berbuat dan berkehendak dan kodrat itu adalah Allah, maka tiada lain yang berbuat adalah Allah. Itu baru benar pandangannya. Lalu tujuannya apa? Karena tujuannya, tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita sembahyang berjamaah, tujuan kita apa bangun malam, tujuan kita baca Al-Quran zikir, tujuannya apa? Satu aja, bukan pahala, bukan surga, tapi tujuannya apa? Libtiho amrotillah, hanya menuntut ridhonya Allah. Dan jalan untuk ridho kepada Allah, kita disuruh ridho dulu dengan keputusan Allah. Kalau kita belum ridho dengan keputusan Allah, Allah belum ridho dengan kita. Karena yang berat itu menerima keputusan Allah. Karena ada dua keputusan Allah. Satu sesuai dengan nafsu, kesenangan kita. Dua, ada yang tidak disenangi oleh nafsu kita. Umpama keputusan Allah, sehat, kamu hari ini sehat, setahunan rezeki lancar, setahunan ini bisnis lancar, tanaman lancar, setahun. Itu yang ditentukan Allah, yang sesuai dengan kehendak kita. Coba hari ini apes, rugi, dagangan rugi, kerjaan gagal, awak garing, sebagainya, tidak sesuai dengan nafsu, ridho kada? Ridho kada kita. Maka aku Allah yang membuat ini, yang berkehendak aku, yang berbuat aku, dan dariku itu semua baik, semua baik. Nah, maka jadi orang yang berakal, ia mengetahui bahwa tujuan diciptakannya adalah beribadah dan mengenal Allah. Karena cukup kenal aja, tapi kan beribadah.
Kan cukup pandirnya aja, prakteknya kosong. Maka orang yang arif bilang, kenal, semakin kenal maka semakin patuh, semakin dekat, semakin menunduk, semakin merasa diri tak layak untuk dipuji dan disanjung, merasa diri tak layak untuk memohon pahala, pembalasan dari perbuatan, karena hakikatnya bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Allah. Jadi Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah, dan kita tidak bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak punya sarana. Dan prasarananya Allah sediakan kita, untuk kita sarana itu Allah sediakan untuk kita pekerjaan, Allah sediakan macam-macam. Untuk apa? Agar semuanya itu agar kita membawa diri kita untuk beribadah kepada Allah. Disediakan Allah semua, disediakan Allah. Walaupun pada zahirnya, mohon maaf, usaha kita kayaknya kita yang kuliah, habis kuliah lulus, lalu kita yang melamar kerja, nampaknya kayak itu. Orang yang masih terdidik dengan makhluk tuh kayak itu. Ada memandang bahwa itu ada perbuatan Allah, ada memandang. Ya, orang baru belajar tentang mengenal Allah, naik apa? Naik taksi atau naik beca umpamanya, naik beca. Tukang beca nih tua sih. Lalu kita naik berapa man ke pasar? Jadi 10.000. Main rajin 5.000. Padahal biasanya tuh ada 5.000 ya, 7.000 atau 7.500. Ini kenapa 5.000? Bah, mau 5.000 kada upah ke masanya, tambah hibangnya. Ada mau 5.000 kada mau kada jar paman yang penglaris, nah biar aja ayo naik biar naik. Melihati paman bina meninjak bina barat, krek haus bina. Lalu nama naik tadi, ingatinya belajaran. Gila, hakikat yang berbuat pelajaran semalam itu kada lain kecuali Allah. Hakikat yang berbuat ini Allah. Paman ini dikehendaki Allah, ini gawian bija. Lalu dikehendaki Allah juga dapat penumpang akun ini. Kasihan bang paman ini. Maka orang yang mengenal Allah, mengenal perbuatan Allah, hatinya itu lembut. Sekali sudah turun, dijulungi 20.000, nama 20.000. Maka tadi dia 5.000. Ayo, kesantian, lebihannya biar jangan soalnya kesantian. Karena ini merasa apa? Yang dipandang bukan makhluk lagi, semua perbuatan Allah. Melembutkan hati seseorang. Itu contoh kecil aja, Bang. Nah, walaupun perbuatannya seakan-akan perbuatan bukan ibadahnya. Naik beca kita bayar, ibadahnya di mana? Tidak ada ibadah. Walaupun kayaknya itu, tapi karena kita mengingat bahwasanya yang berbuat itu Allah. Perbuatan apapun yang sinyalnya sampai kepada Allah, lalu mengingat Allah, kuasanya Allah, perbuatan Allah, kodratnya Allah, irodatnya Allah, maka perbuatan itu termasuk ibadah karena di dalamnya ada zikir mengingat Allah. Amin. Orang bahari, masya Allah. Karena tapi nampak ibadahnya itu ada tapi nampak. Tapi udah meninggal kekeramat. Karena setiap beramal itu pandangannya benar. Pandangannya benar. Kan kalau sekarang kan musimnya pencitraan. Kalau sekarang musimnya pencitraan. Memang ada kurang lebihnya. Ada kurang lebihnya.
daripada yang dipertontonkan itu perbuatan-perbuatan yang kada baik, contoh-contoh yang kada baik, maka kita pertontonkanlah juga kebaikan-kebaikan di sana. Tapi itu harus pandai menata hati. Ya ini mohon maaf nih, ini memang live nih streaming. Kita tujuannya betul-betul bagus, ikhlas karena Allah, ayo hendak mengimbangi supaya yang tampil ke media sosial ini bukan yang buruk-buruk aja. Hanya ada apa itu? Karena zamannya kan itu. Tapi jangan sampai di sana ada niat lain. Jangan sampai ada niat lain. Nah itu. Ini takutannya masuknya ke di situ nanti. Nah, karena tujuan tadi satu pandangannya benar, yang dipandang adalah amal perbuatan Allah. Yang kedua tujuannya hanya mengharap ridhonya Allah. Nah di situ. Supaya setiap langkah ini berpahala. Biar dia duduk aja di muka rumah, duduk aja. Lewat orang melihat lewat orang ini bisa mengingatkan kita kepada Allah. Dia duduk aja, bawa biarkannya, kadang-kadang kaos, duduk di muka rumah melihat orang lewat, masya Allah. Hamba Allah juga yang lewat jadi pedagang dan lekas habis. Pahala sudah, tanpa diketahui siapapun tuh. Mengingatkan kita kepada Allah. Orang ini berjalan dikehendaki Allah dengan kuasanya Allah. Ia berusaha dan sebagainya, itu adalah ketentuan Allah. Semuanya jadi zikirnya. Biar duduk aja. Bisa dana itu dari mana? Stop. Tapi luput. Asa iya sudah. Aku sudah beristighfar 10.000 lah. Bersih juga dan sudah dosa lagi. Kira-kira sekampungan ini kadang-kadang beristighfar 10.000 hari ini aku aja nih. Potongannya bentuknya istighfar. Justru itu istighfar yang perlu diistighfari. Karena ketika kapan orang itu merasa baik, disitulah orang itu adalah orang yang tidak baik. Kapan orang itu merasa bagus, berarti orang itu kada bagus. Disitulah orang itu kada bagus. Jadi supaya apa? Kita beribadah itu sedikit tapi nilainya besar di sisi Allah. Kadang-kadang gampangan kita, kadang-kadang mempraktekkan ilmu hakikat itu kadang gampangan. Ujiannya benar, ujiannya besar, fitnahnya besar, panggilan orang pasti sudah. Orang mempraktekkan, membesarkan dalam amalia kita tentang hakikat dan makrifat itu. Kalau cuma dipandir, kada boleh dipandir aja. Boleh dipandir itu di majlis. Boleh itu dipandir di majlis ini, muzakarah di majlis, di luar jangan dipandir. Karena itu bukan ilmu pandir, tapi ilmu rasa dan ilmu amal, ilmu hati. Nah itu. Disitulah kita merenungi, mentafakuri apakah selama ini aku hidup hanya untuk dunia atau aku hidup untuk ibadah. Bila mana aku hidup untuk dunia berarti aku menyalahi kodrat diriku, fitrah diriku. Bila aku hidup untuk ibadah berarti aku di jalan yang benar. Nah, jadi silahkan kita ini usaha, silahkan usaha. Bahkan orang yang berusaha, sampai tadi ulun baca di majelis ibu-ibu tadi lah, orang tuh biar usahanya agak makruh sedikit ya. Abdullah As-Saroni agak makruh sedikit, seperti di situ tadi dibaca. Ini dasar bacaannya di kitab itu. Walaupun pekerjaanmu agak ada mengandung makruh, termasuk bekam di dalamnya itu, bekam itu dihukumi makruh. Tapi itu lebih mulia kalau kau makan dari situ, keringatmu itu lebih mulia dibanding engkau cuman beribadah tapi tomak hatimu kepada makhluk Allah. Tamak hatinya, minta harapan diberi orang aja, tamak hatinya. Lebih mulia cari kelangkai kah? Lebih mulia napakah, jual napakah, lebih mulia di situ.
Makanya apa Jasmin? Silakan berusaha, silakan berdagang, silakan ke pasar, silakan berkebun, silakan usaha apapun silakan, selama Jasmin tidak menghalangi visi diciptakanmu untuk beribadah kepada Allah. Silakan Jasmin. Nah, dari sini. Tapi ingat, usaha ini diciptakan Allah untuk ibadah. Usaha itu diciptakan untuk ibadah. Nah, silahkan bergaul, silahkan berteman, asal yang demikian itu membawa kepada ibadah. Jadi apapun pekerjaan, apapun keadaan yang menghalangi kita beribadah, itu mesti kita tinggalkan, ya. Mesti kita tinggalkan. Kalau kita tidak ingin rugi di dunia dan di akhirat, jangan sampai kita ini dilalaikan oleh hal-hal yang sifatnya yaitu duniawi saja. Nah, itu. Makanya Nabi melihat sahabat habis sholat subuh itikaf, sampai duha. Sekalian zuhur, Nabi ke masjid, orang tadi masih di masjid, masih itikaf. Lalu ditanya sahabat-sahabat yang lain, itu si anu, kulihat mulai subuh, sembahyang subuh di masjid, sampai duha, sampai zuhur kada diberikan, dia dapat makan dari mana? Bila Nabi ini bertanya, maka sahabat menjawab, menunggu belas kasihan para sahabat yang lain. Maka jar Nabi, setelah engkau beribadah, silakan bertebaran di muka bumi mencari nafkah. Karena berangkatmu mencari nafkah itu sama dengan berjuang fisabilillah, lebih afdal daripada engkau duduk itikaf di masjid tapi kau mengharap pemberian orang lain. Nah, mulianya orang beribadah, tapi di sana betapa mulianya orang mencari nafkah, tapi nafkah itu, pekerjaan itu yang tidak melalaikan kita terhadap ibadah. Ulun senang kalau mendengar jamaah hasilnya sekian, dapat alhamdulillah, kerja ini alhamdulillah, ada ini datang alhamdulillah, lancar aja lah, lancar alhamdulillah. Senang benar. Apalagi mendengar, jangan berangkat umroh, pas senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Melihat gawiannya lancar aja, apakah gawiannya, tapi lancar aja, senang. Karena kita ini apa bisanya cuma mendoakan. Di dalam doa, mohon maaf, kira-kira semuaan guru-guru, ustadz-ustadz tuh yang bisi jamaah-jamaah tuh pasti mendoakan jamaahnya tuh, pasti mendoakan jamaahnya. Ada yang mendoakan untuk dirinya tuh, nanti ahli betina wa jamaatina, ahli keluarga jamaah-jamaahnya. Ya Allah, mudahkan yasir lana umurana alaihim. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan mereka. Nah, itu didoakan karena bisanya cuma mendoakan. Nah, cuman itu ada di dalam ibadah-ibadah kita mendoakannya itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-Munafiqun ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikanmu harta dan anak-anakmu daripada mengingat Allah. Artinya jangan sampai kita mengurusi harta kita, mengurusi anak kita lupa kepada Allah. Siapa yang melakukan yang demikian itu, maka mereka orang-orang yang rugi. Bila demikian halnya, Allah menyatakan kita rugi. Kalau Allah sudah menyatakan rugi, maka itulah rugi yang sebenar-benarnya. Nah, tapi alhamdulillah nih, serepot-repotnya, sesibuk-sibuknya kita masih diberi oleh Allah waktu lapang. Maka ayo kita pakai, jangan menunda-nunda, karena menunda-nunda itu adalah bisikan atau gawian iblis, gawian syaitan. Menunda-nunda dalam beribadah. Kadang mau bertobat menunda-nunda. Aku kira sudah lapang, baru kena hendak ke masjid rajin. Aku sudah tua, kena baru hendak menuntut, sudah tua,
kada paham ilmu-ilmu kayak apa caranya mengenal Allah beribadah yang benar supaya ibadah diterima, belum mengerti. Kayak apa kita menghadapi akhir sakaratul maut, kayak apa menghadapi malaikat, kayak apa. Tidak tahu. Bingung, hendak mati bingung. Kayak apa? Ulun ini rasanya ada tahan lagi sudah kayak apa ya Allah, kayak apa. Dan itu. Jadi sini itu artinya Allah tidak melarang kita jadi mengelola harta. Allah tidak melarang kita mengelola anak. Tetapi yang dilarang Allah jangan sampai ia melupakan kita daripada mengingat Allah. Nah, itu. Karena mengurus harta itu tidak lagi sembahyang umpamanya. Dulu itu lihat kadang-kadang mengisi ibu-ibu yasinan tuh. Mengisi ibu-ibu yasinan banyak. Waktu asar sembahyang, ya Allah, yang sembahyang ini kadang-kadang 10 orang. Yang lain nih, apa pandiran aja. Jadi ada yang bertakwa, kenapa harus sembahyang? Aku dapat ya. Dan yang esoknya lagi yasinan lagi dapat juga. Benar sudah dapat terus nih, kasihan lakinya mendapat terus. Ibu mau lawasnya yasinan pengajian ceramah. Ada sembahyang di situ. Amun sudah di situ nak ada sembahyang. Bulik sudah sanja di rumah sembahyang lah tuh. Bukan pamitaan, artinya kan yang Abdul mumpung di situ terkumpul, berjamaah kayak itu kan. Kadang-kadang orangnya kan itu aja kan ada sembahyang tuh. Ya Allah. Dan itu belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya aja sih. Selama kita mengejar atau menuntut atau mencari dunia lalu kita ketinggalan satu kali zikir kepada Allah itu sudah rugi. Kenapa? Karena zikrullah yang satu kali kita ucapkan itu kekal. Maksudnya sampai akhirat bisa kita nikmati, bisa kita dapatkan sekali zikir. Manfaatnya kita dapatkan sampai ke akhirat. Sedangkan harta yang kita urus mati-matian itu, begitu kita mati kita tidak bakal bisa menikmatinya. Itulah yang dikatakan Nabi SAW. Begitu Nabi Sulaiman pawai dengan kekayaan-kekayaannya. Rakyat berkata, alangkah untungnya Sulaiman, alangkah hebatnya Sulaiman punya harta sedemikian. Nabi Sulaiman berkata, wahai rakyatku, satu kalimat yang kalian ucapkan, subhanallah, lebih berharga daripada semua yang kumiliki ini. Kenapa? Sebabnya karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah yang kau ucapkan itu kekal sampai ke akhirat. Engkau akan bisa menikmatinya, sedangkan yang kau punya ini adalah akan hilang. Yang kau punya ini akan hilang binasa apabila aku mati. Itu artinya apa? Berapapun besarnya keuntungan yang kita dapat daripada mengejar dunia, tapi kita ketinggalan satu perbuatan itu, sudah dikatakan Allah termasuk orang yang rugi. Karena apa? Karena tujuan manusia untuk ibadah bukan untuk mengejar atau mengumpulkan hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Itulah sebagian apa yang dimaksud dengan hikmah yang ke-19 tadi. Ya mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit karena istiqomah barangkali masuk telinga kanan, telinga kiri, kada singgah, lupa datang pulang mendengar, mudahan Allah memberikan kemudahan, pemahaman dan pengamalan supaya apa? Supaya kita di akhir kemudian ajal kita sampai pasti sampai ajal. Supaya apa? Kalau sudah kenal ridho dengan Allah, maka panggilannya mesra benar. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku.
Tapi ayatnya apa? Rodiyatan, dalam keadaan ridho. Makanya yang zikir yang kita baca, Anda apa? Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Itu zikir orang yang menjelang sakaratul maut itu selama dia masih ingat dan mampu lidahnya. Itu pun sudah ada mampu di hati. Ya Allah, ulun ridho lawan dia sebagai Tuhan ulun. Ulun ridho Muhammad itu utusan dia, Nabi ulun ridho, dan ulun ridho Islam itu agama ulun. Jatuhan malaikat, inya ridho bertuhankan aku, inya ridho bernabikan Muhammad, inya ridho beragama Islam. Maka saksikan hai malaikat, aku ridho. Mun sudah Allah ridho, nyaman husnul khotimah. Nah itu zikirkan di dalam hati kita. Ulun ridho Tuhan, bertuhankan Allah. Ulun ridho bernabikan Muhammad. Ulun ridho beragama Islam. Anda dalam roti itu nanti dijamak di roti itu Radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabi. Nah itu dijamak. Kalau sorangan, aku ridho bertuhankan Allah, aku ridho bernabikan Muhammad, aku ridho beragama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa majal jama'ana hadhihi jama'ah marhamah wa majal jama'ana hadhihi jama'ah maghfurah wa majal jama'ah mubarakah wa tabaraka ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu alaikum. Jamaah habis sholat isya ada konsumsi, jadi jangan bulik dulu makan konsumsinya.